asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, kalimat yang pantas terucap dari lisan dan terwujud dalam amal perbuatan kita. Pagi hari ini kita bisa kembali lagi hadir di kajian rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga MAISY untuk sama-sama mengkaji dan mempelajari tulos kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, khususnya kitab-kitab yang yang disun untuk membahas ilmu-ilmu pokok. Untuk pertemuan pada pertama kali ya di minggu ini, hari Senin ini, insya Allah kita akan membahas kitab Tadhkiro Asami yang berkaitan dengan adab tinggal di masjid, adab tinggal di asrama, di madrasah. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Atim Hafizahullah. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Di hari Senin kita melanjutkan pembahasan tentang ilmu suluk yaitu masih mengkaji kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim, tentang adab ilmu ya, yang ditulis oleh Syekh Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah. Di bab yang terakhir ya di kitab ini, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, ya, fi adabi sukna al-madaris, tentang adab tinggal di madrasah. Ya, kalau kita sekarang di pondok pesantren ya, lil muntahi ya, baik itu bagi yang sudah akhir ya, pelajar di level akhir, wa talib, dan juga talib pelajar ya secara umum. Li'annaha masakinuhum fil ghalib, karena madrasah itu adalah tempat tinggal mereka ya secara keumumannya. Jadi memang rata-rata ya khususnya di zaman beliau, para pelajar itu rata-rata ya umumnya mereka tinggal di pondok gitu ya, di madrasah. Karena memang itu lebih membuat mereka bisa fokus ya di dalam belajar. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana ya adab-adab tradisi yang sudah dilakukan oleh para ulama ya sejak dulu di dalam menyelenggarakan ya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal bagi para santri. Ya, wa huwa ahada asyara nau'an. Ya, dia ada 11 macam ya, 11 poin. Ini yang pertama dikasih tema di sini, ikhtiyarul madrasah allati yaskunuha. Memilih ya madrasah yang akan dia tinggali. Ya, barangkali ada yang mau baca. Fadhal, siapa?
Boleh Ustaz? Padahal Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahada asyara naw'an, itu ada 11 jenis. Al-awalu an yantakhiba li nafsihi minal madarisi bi qadril imkani ma kana waqifuhu aqraba ila al-wara'i. Dibaca Ustaz atau langsung diterjemahkan Ustaz? Mau terjemah ya boleh, silakan. Yang pertama, an yantakhiba li nafsihi, hendaklah untuk memilih terhadap dirinya Untuk dirinya minal madarisi biqadril imkani, dari sekolah-sekolah dengan sedapat mungkin, makana waqifuhu aqraba ilal wara'i, yang mana selama kedudukannya Waqif apa? Kedudukannya Ustaz? Bukan. Waqif itu orang yang mewakafkannya. Oh, yang mewakafkannya. Selama yang mewakafkannya lebih dekat kepada sifat waro atau ketakwaan. Wa ba'da anil bid'ah, dan jauh dari sifat bid'ah. Bihaitsu yaghlibu ala dhannihi annal madrasata wa waqfaha min jihatin halalin. Sehingga Bihaitsu apa bihaitsu? Bihaitsu mana? Di mana yaghlibu itu di mana Yaghlibu ala zanni, ghalib kuat dugaannya gitu ya. Ghalabatu zan tuh kuat dugaannya. Di mana kuat dugaannya terhadap kuat dugaannya bahwa sesungguhnya madrasah yang diwakafnya itu madrasah dan wakafnya. Madrasah dan wakafnya dari sumber yang halal. Wa anna ma'lumaha, dan itu diketahuinya. Wa anna ma'lumaha, dan bahwa madrasah tersebut yang diketahui ya, atau informasi dari madrasah itu, dan informasi dari madrasah itu diketahuinya. Ya, maklum itu sudah berarti informasi atau yang jadi informasi tentang ya madrasah itu, intana walahu, jika intana walahu, jika dia mengambil sekolah tersebut. Maksudnya bukan. Hu-nya kembali ke maklum ya. Hu-nya kan mudzakkar, nggak mungkin kembali ke madrasah. Oh iya. Yes. Jadi jika dia mendapatkannya, jika dia mendapatkan informasi tentang madrasah tersebut. Jika dia mendapatkan informasi tentang madrasah tersebut, min thayyibil mali, dari uang yang baik. Li'anal hajata ila ihtiyati, li'anna sesungguhnya kebutuhan kepada pilihan. Bukan. Ihtiyat apa ihtiyat? Ihtiyat kehati-hatian. Berjaga-jaga saat bisa ya. Iya, kehati-hatian. Li'anal hajata ila ihtiyat, karena sesungguhnya kebutuhan terhadap kehati-hatian fil maskani, dari asrama atau tempat tinggal di pesantren. Dalam tempat tinggal. Kal hajati ilaihi fil ma'kali wal malbasi wa ghairihi, seperti kebutuhannya terhadap makan, pakaian, dan selainnya. Wa mahma amkana tanazzuhu am ansha'ahul mulukul dina lam yu'lam. Mulukul ladina lam yu'lam haluhum fi bina'ihim wa waqfiha wa waqfiha fahuwa aula. Dan bisa menjadi mungkin. Apa? Mahma amkana tanazuhu. Wa mahma amkana. Selama ya bisa diartikan.
selama selama apa amkana tanazu memungkinkan untuk selama menghindari. Tanazu di sini menghindari. Selama memungkinkan untuk menghindari amma apa ansyahu yang dibangun al-muluku mulukul ladina bagi raja-raja yang lam yu'lam oleh yang dibangun oleh para penguasa para penguasa yang tidak diketahui haluhum kondisinya fibinaiha dalam membangun madrasah tersebut waqfiha dan mewakafkannya madrasah tersebut fahuwa aula dan itu lebih utama. Wa amman ulima haluhu fal insanu ala bayinatin min amrihi ma'anahu qalla an yakhluwa jami'u awanihim andul min wasfin. Wa amma dan apa-apa man ulima dan adapun apa yang diketahui kondisi orang yang diketahui kondisinya fal insanu maka orang itu ala bayinatin di atas petunjuk kejelasan min amrihi dari perintahnya dari urusannya ma'annahu qalla bersama qala annahu yakhluwa jami'u awanihim andul min wasfin. Anda nggak paham San ini. Ma'annahu di sini berarti apa namanya di samping sedikit ya apa namanya seluruh pembantu mereka para penguasa tadi itu kosong dari kezaliman dan keburukan. Oh, baik Sir. Ya, sudah ya. Kita bahas poin pertama ya, ini tentang bagaimana kita memilih madrasah. Ya, jadi seorang muslim ya tentu harus punya kehati-hatian. Ya, baik nanti tadi dijelaskan seperti halnya hati-hati dalam makan, berpakaian, ya juga tempat tinggal yang ditinggali. Jangan sampai dibangun atas dasar keharaman. Ya, jangankan haram ya, yang syubhat saja kan kita berusaha untuk menghindari. Ya, jadi al-awwal yang pertama an yantakhiba li nafsihi minal madaris. Ya, dia memilih untuk dirinya dari madrasah-madrasah, sekolah atau pesantren biqadril imkan ya semaksimal mungkin ya maka nawaqifuhu aqraba ilal wara. Ya, apa bisa selama atau apa yang mewakafkannya itu ya lebih dekat kepada waro, sikap waro ya. Waro itu kan adalah kehati-hatian tadi itu. Ya, kehati-hatian artinya terjaga ya dari keharaman. Ya, bahkan pada hal-hal yang syubhat pun dijauhi. Sebagaimana dalam hadis yang kita kenal yaitu apa namanya? Dalam hadis arba'in ya yang sudah pernah kita bahas. al halalu innal halal bayinun ya wal haram bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas gitu ya. Nah di situ ada kata manittaqo syubhat yang bisa menjaga diri dari kesyubhatan maka dia terjaga kan agamanya, kehormatannya, sedangkan yang jatuh kepada syubhat ya kemungkinan besar dia akan jatuh kepada yang haram. Ini sikap waro ya. Wa aba'ada anil bidai dan menjauhkan diri dari kebid'ahan. Ya. Begitu kebid'ahan yang paling jelas adalah dalam hal akidah gitu ya. Paham-paham yang menyimpang
ya dari syariat Islam, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru, ya. Di mana yaglibu ala zonni, ya kuat dugaannya annal madrasata wa waqfaha min jihatin halal. Bahwa madrasah dan pewakafannya dari segi yang halal. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita akan membangun madrasah, membangun pesantren, ya maka mesti dari uang yang halal, ya kan? Karena itu akan mempengaruhi keberkahan dari madrasah tersebut, dari pesantren tersebut. Ya, jangan sampai kita bangun dari hal yang diharamkan. Nah, makanya harus betul-betul ya memperhatikan masalah ini. Banyak sekolah pesantren yang tidak berkah ya, ya disebabkan dibangun di atas yang haram. Apalagi sekarang banyak sekali ya bantuan-bantuan yang di situ ada keharaman. Dalam arti misalnya di situ ada praktek korupsinya ya atau hasil uang tersebut dari hal-hal yang haram. Ya, wa anna ma'lumah dan bahwa yang diketahui dari madrasah itu, informasi dari madrasah itu, intana walau jika memang dia mendapatkan informasi min thayyibin mal dari harta yang terbaik, bahkan dari harta yang terbaik itu dalam membangun itu. Jadi kita harus berhati-hati. Li'annal hajata ilal ihtiyati fil maskan, karena kebutuhan untuk berhati-hati dalam tempat tinggal kal haja ilaihi fil ma'kali wal malbasi wa ghairihi. Ya, seperti kebutuhan kepada makanan, pakaian dan yang lainnya. Kita berhati-hati dalam soal makanan. Ya, hanya yang halal saja yang masuk ke dalam perut kita. Ya, begitu juga dalam pakaian. Ya, nah maka termasuk juga dalam tempat tinggal. Kita tinggal di tempat yang halal ataukah tidak? Ya, begitu. Wa mahma amkana tanazzuhu amman syahul muluk. Ya, selama ya bisa terhindar dari apa yang dibangun oleh para penguasa. Ini di zaman beliau ya, itu para penguasa yang mereka melakukan kezoliman, misalnya banyak kezoliman. Ya apalagi dengan sistem yang bisa memungkinkannya adanya atau mudah ya adanya korupsi di sana. Ya kan? Gitu selama bisa menghindari ya dari bantuan penguasa ya pemerintah untuk membangun madrasah itu ya alladzina lam yu'lam haqquhum, yang keadaan mereka tidak diketahui apakah mereka benar-benar bersikap waro atau tidak, fi binaiha dalam membangunnya, wa waqfiha dan muwakafkannya, fahuwa aula maka itu lebih utama. Karena ada orang yang bersemangat untuk menyalurkan bantuan misalnya dari pemerintah tetapi dengan syarat dipotong sekian persen untuk dirinya. Nah, itu kan adalah korupsi ya gitu. Bagian dari korupsi. Kalau untuk operasional yang wajar ya itu kan bisa ya termasuk ke dalam kepentingan pembangunan ini. Tapi kan ini kebanyakannya adalah untuk pribadi, yang masuk ke kantong pribadi mereka. Bahkan jumlahnya cukup besar. Nah, ini yang ada praktek-praktek keharaman di situ. Wa amma man ulima haluhu, ya dan adapun orang yang diketahui kondisinya, artinya dia diketahui ketakwaannya, kejujurannya, ya, kewaroannya, terhindar dari praktek korupsi, ya, suap dan sebagainya. Fal insanu ala bayyinah, maka orang itu di atas kejelasan, ya silahkan kalau memang ada bantuan dari pemerintah, tetapi kita ketahui bersih ya, tidak ada unsur keharaman di sana ya tidak mengapa kita mengambilnya. Ala bayyinatin min amrihi, jelas ya dari urusannya itu ma'annahu yang pada pada saat yang sama
Ya, bersamaan dengan itu bahwa ya sedikit, kata beliau, jarang dari para pembantu penguasa itu, dari para pejabat-pejabat itu yang kosong dari kezaliman dan keburukan. Ya, berarti menunjukkan di zaman beliau juga banyak ya para pejabat yang mereka melakukan kezaliman dan keburukan ya seperti tadi, mereka mengambil keuntungan-keuntungan dari bantuan itu, dari pembangunan itu. Maka sebisa mungkin kita menghindarinya, ya kan? Maka ya bisa dengan apa namanya, bekerja sama ya, para masyarakat, umat yang mengumpulkan dana gitu ya untuk membangun madrasah, pesantren yang jelas ya, kebersihan, apa namanya, asal ya sumber keuangannya itu. Itu yang pertama. Asani yang kedua, an yakunal mudarisu bihadza riyasatin wa fadlin. Nah, ini tentang sifat guru ya, yang mengajar di madrasah itu ya, dan juga zikru ma yata'allaqu bil mu'id, menyebutkan apa yang berkaitan dengan mu'id. Mu'id di sini maksudnya adalah asisten guru ya. Ya, asisten guru pembimbing di madrasah itu. Hendaklah guru ya yang mengajar di madrasah itu yang memiliki riyasah ya, kepemimpinan, dalam arti memiliki kepemimpinan dalam hal keilmuan gitu ya, dalam hal keilmuan. Jadi memang dia layak gitu ya untuk mengajar. Ya karena itu kan amanah. Ya, kita tidak boleh kita sembarangan memilih orang untuk mengajar. Ya karena ini adalah amanah untuk dilakukan dengan semaksimal mungkin. Wa fadlin, dan keutamaan, wa diyanatin, yang memiliki agama yang bagus, wa akli, dan akal ya, punya akal, kecerdasan, wa mahabatin ya, dan wibawa, wa jalalatin, dan kemuliaan, wa namusin. Namus di sini maksudnya maharoh, kemahiran, ya keterampilan, wa adalatin, keadilan, ya karena dia harus bersikap adil kepada para murid, misalnya kepada para santri. Ya, wa mahabbatin fil fudolai, dan ada kecintaan terhadap orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama. Ya, cinta kepada para ulama ya, tidak membawa kebencian kepada ulama-ulama yang berbeda madhab, misalnya berbeda ormas, ya kan. Wadfin ala du'afa, ya punya sikap yang lemah lembut kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Yuqarribul muhassilin, yang dia itu bisa mendekatkan orang yang sedang ingin meraih ilmu ya, meraih ya, orang di pesantren santri dia ingin belajar ya, menghasilkan ilmu, ketakwaan, dan seterusnya. Wa yuraghibul mustaqilin, dan memberikan dorongan, targhib ya, kepada orang-orang yang sibuk dalam keilmuan itu. Wa yub'idul la'abin, dan menjauhkan orang-orang yang cuman main-main. Jadi enggak serius ya, ya belajarnya, ya jangan dibiarkan. Ya, nah ini kembali kepada orientasi ya kita dalam membangun madrasah, membangun pesantren itu mau apa, mau mencetak apa. Kalau ingin benar-benar melaksanakan amanah, ya ingin mencetak para ulama, ya maka itu butuh keseriusan, kesungguhan. Maka kalau ada santri yang memang tidaklah mampu untuk serius, konsentrasi ya di dalam belajar di pesantren, dia banyaknya main-main, ya jangan dibiarkan saja dia tinggal di pesantren, karena pesantren itu adalah amanah diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, maka harus ditegakkan peraturan, diberikan peringatan, ya nasihat, peringatan, ya kan, sampai kalau sudah tidak bisa lagi ya mau tidak mau dia harus dikeluarkan. Ya harus seperti itu, ada ketegasan di madrasah itu, pesantren itu. Wa yunsiful bahasin, dan bersikap adil bahasin kepada
orang-orang yang fokus ya di dalam meneliti ya keilmuan di pesantren itu. Ya, harison ala nabi, bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat, muwaziban alal ifadah, ya yang dia secara rutin terus-menerus menjaga ya untuk memberikan faidah. Wa qad taqaddama masairu adabihi, dan sungguh telah terdahulu keseluruhan adab-adabnya, yaitu di pembahasan yang telah lalu tentang adab-adab guru ya, alim. Fa in kana laha mu'idun falyakun min solahail fudhala. Kalau dia memiliki mu'id ya, asisten ya, yang ini kan dari kata ada yu'idu, mengulang. Makanya di antara tugasnya ya, asisten guru ini, pembimbing ya, apapun namanya itu, ada yang menyebut misalnya murabi ya, atau muadib ya, yang berada di di madrasah itu, yang mendampingi ya para santri, membimbing para santri itu ya. Mereka mengulang, maksudnya tugasnya diantaranya adalah mengulang pelajaran yang disampaikan oleh para ustadz, para guru itu. Jadi membimbing mereka, mendampingi mereka di dalam memurojaah ya ilmu-ilmu dan praktek pengamalannya gitu ya di asrama itu. Faliyakun maka hendaklah mu'id itu, asisten guru itu, termasuk orang-orang yang saleh, yang utama ya, wa fudala isulaha, sulaha, dibalik ya, dibalik isulail fudala, fudala isulaha ya, gitu. Orang pilihan gitu ya, orang yang utama, yang soleh ya, dan orang soleh yang utama ya, dalam arti fudola ya, al-fadlu, keutamaan itu bisa dalam hal keilmuan, misalnya dalam hal kemahiran dia ya di dalam membimbing santri ya, dilengkapi dengan kesolehan, karena ini dua sifat utama ya bagi pemimpin. Misalnya kalau dalam Al-Quran sering disebut dengan al-qawiyul amin ya, kuat dan amanah ya, dalam arti kuat, dia punya ilmu, punya kemampuan di dalam menjalankan tugas itu, punya kemahiran ya. Amin, amanah ya, di situ kesolehan ya, dia kesolehan yang mendorong dia untuk berbuat jujur. Jadi dua sifat ini harus ada, karena ada orang soleh tapi tidak punya kemampuan dalam memimpin gitu ya, dia tidak berani memerintah dan sebagainya, sehingga tidak akan jalan ya kan, gitu. Atau sebaliknya, ada orang yang punya kemampuan tapi kesolehannya kurang, keamanahannya kurang, itu juga tidak akan benar ya kan. Makanya hadis yang terkenal, Abu Dzar Al-Ghifari itu kan ya sempat meminta kepada Rasul untuk diangkat ya menjadi pemimpin di negerinya, tapi Rasulullah memperingatkannya. Ya, aku melihat kau ini lemah, ini aroka doifan. Artinya Abu Dzar Al-Ghifari itu dia punya kesolehan. Ya, tetapi dari sisi kuahnya, dari sisi kemampuan, kemahiran ya di dalam memimpinnya itu kurang, ya, lemah, sehingga Rasul tidak mengangkatnya jadi pemimpin. Ya. Jadi ini sikap fudhala, sulahai fudhala wa fudhalai sulaha. Saburon ala akhlaqit talabah, ya, sabar terhadap akhlak para santri. Nah, ini yang paling penting, kesabaran ya dalam mendidik. Kalau yang tidak sabar ya jangan jadi pembimbing. Ya, apalagi dalam proses pendidikan kepada para santri itu ya sangat luar biasa ya, bagaimana merubah akhlak mereka, dibutuhkan kesabaran. Harison ala faidatihim, bersungguh-sungguh untuk memberikan faidah kepada mereka, wantifaihim bihi, ya, dan kemanfaatan ya
Dengannya qaiman biwazifati isghalihim, yang bisa menegakkan tugas isu apa namanya? yang wazifati isghalihim, tugas yang menyibukkan mereka para santri itu, ya. Itu artinya bisa membantu para santri itu di dalam menjalankan kesibukan-kesibukan, ya, di dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Wa in bagi lil mudarrisis sakini bil madrasati alla yaksural buruza, alla yukthira, ya, aktsara yukthiru, yukthiral buruza wal khuruja, ya, min ghairi hajah. Ya, selayaknya bagi mudaris, guru yang tinggal di madrasah itu tidak banyak apa namanya, buruj ini tampil, maksudnya keluar, ya, tidak banyak keluar tanpa ada kebutuhan. Ya, karena apalagi yang dia punya tugas membimbing para santri, begitu ya. Jadi jangan banyak keluar dari pesantren. Ya, ya sekarang itu, ya ini yang jadi masalah sekarang di pesantren-pesantren, ketika para asatidz yang mengajar di pesantren itu banyak jadwal keluar, ya. Itu banyak jadwal mengisi tempat lain, jam terbangnya banyak. Nah, sedangkan para santrinya, ya, tidak terurus dengan benar, ya, dengan serius, gitu ya. Nah, ini justru para ulama dulu itu justru memprioritaskan para santri yang merekalah yang akan menjadi para penerus para ulama itu, ya kan? Gitu. Sedangkan sekarang kan banyaknya lebih memprioritaskan kajian umum, ya, di masyarakat, padahal kalau mengajar kepada orang-orang awam, ya, itu kan tidak akan menjadi para penerus ulama mereka itu. Ya, tetapi justru para santri inilah yang akan menjadi para penerus, maka harus punya prioritas yang lebih di dalam membina mereka, ya kan, sehingga mereka bisa lahir, ya, menjadi para ulama yang akan meneruskan tugas-tugas keulamaan. Makanya para ulama menyebut orang yang hanya sibuk mengajar di awam, di orang-orang umum, pengajian-pengajian yang ilmunya itu sedikit, ya, banyaknya kan banyak retorikanya, banyak humor-humornya, itu yang disukai oleh masyarakat luas, ya kan? Tapi minim perhatian untuk mempersiapkan kader penerus para ulama, ya. Para ulama dulu menyebut ini orang yang sedang bermain-main saja, ya, sedang bermain-main, tidak bersungguh-sungguh. Maka ini sangat penting sekali. Ya, makanya di kajian-kajian kita lebih kepada mengkaji kitab terus sebagainya, ini diantaranya juga untuk mudah-mudahan, gitu ya, Allah menjadikan para ulama, ya, insyaallah. Wayan bagi ilmu udah tadi, ya. Fa inna kasrata dzalika tuskitu hurmatahu minal uyun. Karena banyaknya hal itu bisa menjatuhkan, menggugurkan, ya, kehormatannya, ya, dari pandangan mata. Jadi menjadi rendah, ya, tidak serius, tidak sungguh-sungguh di dalam membina. Wa yuwazibu ala sholat, ya, menjaga melaksanakan sholat fil jamaati fiha, berjamaah di dalamnya, liyaqtadiya bihi ahluha, agar para penghuninya mengikutinya, wa ta'awadu dzalik, dan mereka bisa membiasakan hal itu, ya, karena menjadi teladan. Wa in bagi an yajlisa kulla yaumin fi waqtin muayyanin liyuqabila mahu, ya, al jama'atul ladzina yutali'una durusahu min kutubihim. Hendaklah dia duduk di setiap harinya pada waktu tertentu agar bisa menemui, ya, atau, ya, menemui bersamanya, berhadap-hadapan, yuqabila ma'ahu, ya, sekelompok yang akan memutolaah, ya, pelajaran-pelajarannya, min kutubihim, dari
kitab-kitab mereka, wa yusahihunaha, ya, mengoreksi kalau ada yang salah di kitab itu, wa yadbituna muskilaha, ya, dan apa namanya, memperjelas ya kerancuannya kalau ada permasalahan di sana, wa lughatiha, ya, dan juga bahasa, ya, maksudnya apa kalau ada kata-kata yang belum jelas dibacanya bagaimana, kemudian dari bahasa, makna-makna bahasanya, lughatiha. Waktilafan nusakhi fi ba'dil mawadi, perbedaan nasakh, ya, manuskrip, ya, di sebagian tempat-tempat, wa aulaha bisihati, ya, dan apa namanya, mengutamakan kebenaran. Jadi maksudnya agar betul-betul kitab yang dipelajari, ya, ini khususnya untuk terutama untuk muid tadi, ya, jadi guru yang menjadi apa, asisten, menjadi pembimbing. Jadi mereka diharapkan sangat memperhatikan, ya, kitab yang digunakan oleh para santri itu, apalagi ketika mereka menghafal gitu, ya. Itu harus betul-betul benar yang mereka hafal itu. Tulisan-tulisannya dan sebagainya. Liyakunu fi mutalaatiha ala yakin. Agar mereka para santri itu di dalam memutolaah, membaca, bahkan menghafal itu dengan keyakinan bahwa yang mereka hafalkan itu benar, yang mereka mutolaah itu benar. Fala yadi'u fikruhum, tidak sia-sia, ya, pemikiran mereka, wa yat'abu bisyakki fi hasiruhum, dan menjadi lelah, ya, dengan keraguan-raguan, ya, fiha apa sirruhum, apa siru di sini maksudnya hati mereka gitu, ya. Jadi lelah hati pikiran mereka pada sesuatu yang meragukan. Jadi jangan sampai, ya, santri itu bingung gitu, ya, dia belajar tapi tidak jelas pelajaran yang dia pelajari, begitu, ya, untuk bertanya juga tidak ada misalnya yang membimbingnya. Nah, ini kan adalah kekacauan dalam pembelajaran, begitu. Baik ikhwah, mungkin sampai situ dulu, ya, ini masih ada berapa paragraf lagi. Dikembalikan kepada MC. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Tadi kita bisa menyimak beberapa poin yang sangat menarik yang disampaikan oleh Badruddin Ibn Jamaah. Di antaranya adalah tentang keberpisahan madrasah dari hegemoni penguasa itu saja. Ya. Ketika penguasa itu dirasa mempunyai sifat yang zolim dan semena-mena gitu, diktator, maka sebaiknya sekolah ini mandiri dan tidak terikat sangkut paut apapun dengan kekuasaan. Iya, betul. Berarti di sini di zaman Badruddin Ibn Jamal sudah terjadi saja Iya. fenomena Ya, yang kita rasakan saat ini. di zaman-zaman lebih awal juga sudah banyak kan. Bahkan di zaman kekhalifahan juga kan, zaman Khalifah Umayyah misalnya, Abbasiyah, juga ada penguasa-penguasa yang zalim. Sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh, para ulama ini sangat menjaga, ya, sangat menjaga dari ada unsur-unsur kezaliman, keharaman yang masuk, karena pendidikannya harus bersih gitu, ya. Harus bersih sehingga bisa melahirkan Betul, para ulama yang berkualitas gitu. betul. Barangkali dari para peserta ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan ini, mungkin manajemen, ya. Imam Badruddin sedang berbicara manajemen kepesantrenan gitu. Nah, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang sedang menjalankan lembaga. Nah, bisa kita sharingkan di sini Ya, bagaimana pengalamannya selama mengurus madrasah atau sekolahnya. Sad mau tanya ya, Sad. Untuk ya boleh Pak Sandi. Oh, mangga Pak Sandi. Kalau ini Sad berarti rekomendasi untuk anak-anak, Sad, menurut Ustad.
apakah ke pesantren tradisional atau modern atau gimana Ustaz? Yang pertama itu. Yang kedua Ustaz, kalau menurut Ustaz, karena anak-anak kan perempuan Ustaz, jadi kebanyakan untuk mencetak ulama itu kan laki-laki Ustaz ya. Dan tradisi juga seperti itu Ustaz, jadi tidak kelihatan Ustaz kalau perempuan itu menjadi seorang yang rujukan maroji dalam pendidikan Islam. Jadi konsep untuk mencetak seorang anak-anak perempuan itu menurut Islam seperti apa Ustaz? Apakah di belakang layar atau apa? Jazakallahu khair. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi ya di poin pertama sudah diberikan oleh Badruddin Jamaah. Jadi yang paling awal ya kita lihat tadi kebersihan, kehalalan ya pembangunan madrasah itu kita cari tahu ya yang mewakafkannya, yang mengurusnya, kita lihat kejujuran, ketakwaannya itu yang paling penting. Sebelum nanti bicara tentang keilmuan yang akan diajarkannya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu tentang keilmuan yang diajarkan di pesantren, ya kita juga harus lihat, gitu ya, apa yang diajarkan kepada para santri ya. Kalau yang namanya pesantren belajar ilmu Islam ya, tentu harus mendahulukan ilmu fardu ain dulu. Ya, ilmu fardu ain ya didahulukan, ilmu syariat ya dipentingkan begitu ya. Nah, adapun nanti ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu yang masuk kategori fardu kifayah ya kan itu nanti di urutan yang berikutnya begitu. Dan dalam ilmu fardu kifayah juga kan orang memilih saja ya mana yang dia butuhkan untuk kehidupan duniawinya, tidak harus semua. Ya kan? Gitu, jangan sampai dibalik ilmu-ilmu duniawi lebih didahulukan, sedangkan ilmu-ilmu fardu ain, ilmu syariatnya, yaitu dikesampingkan bahkan dengan porsi jam pelajaran yang tidak cukup misalnya. Begitu ya. Jadi kita harus melihat juga orientasi pesantren itu kemana. Ya, begitu. Kalau kita ya yang paling awal tadi fardu ainnya secara cukup. Begitu ya, secara dasar ya paling tidak dasarnya itu cukup begitu ya. Ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, tafsir, hadis dan sebagainya ada dasar yang cukup. Walaupun bisa jadi nanti untuk pendalamannya ya katakanlah di usia kuliah gitu ya, walaupun sebetulnya itu masih telat ya di kita itu. Di masa usia kuliah kan sudah ke pendalaman sebetulnya pada level yang tinggi. Ya, tapi ketika masuk kuliah kan ngulang lagi dari awal lagi kan kebanyakan begitu. Ya, paling tidak ada dasar walaupun nanti untuk ke pendalaman, ke takhusus penjurusannya apakah dia di bidang ilmu keagamaannya ataukah di bidang ilmu keduniaannya. Begitu ya. Jadi kita harus betul-betul melihat apa yang diajarkan di pesantren itu. Ya, baik terserah itu mau istilahnya modern ataupun tradisional itu sebenarnya tidak secara umum sama gitu ya. Kita melihat walaupun dia sifatnya modern tapi lihat yang diajarkannya bagaimana. Ya, kemudian untuk pendidikan perempuan memang dalam pendidikan Islam itu diberikan haknya ya perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama ya dengan laki-laki ya. Dan juga tetap diberikan ruang ya kalau mereka bersedia untuk terus mengikuti pembelajaran keilmuan yang bisa menjadikan mereka sebagai para ulama ya. Karena sebetulnya di antara para ulama juga ada perempuan ya gitu walaupun jumlahnya tidak banyak. Di zaman sahabat saja kan seperti Aisyah ya istri Nabi itu kan menjadi ulama ya, ulamanya sahabat. Begitu. Gitu. Kalau ingin lebih mendalami ya untuk menjadi para ulama. Dan paling tidak kalau perempuan itu kan dia
tetap ilmu-ilmu dasar, ilmu syar'inya dia harus paham, harus punya begitu. Karena nanti dia juga paling tidak mendidik anak-anaknya gitu ya. Itu untuk dirinya dan sebagainya. Jadi kalau untuk masalah ilmu syar'i secara dasar ya setiap orang wajib untuk mempelajari, baik laki-laki atau perempuan. Begitu. Bahkan dia harus memiliki ilmu yang cukup, ya yang terbaik nanti untuk mendidik anaknya yang paling utama. Karena banyak lahir para ulama itu mereka mendapat pendidikannya di awal tuh di ibunya dulu, dari ibunya. Ya, bisa hafal Quran itu dari ibunya, karena ibunya. Ya, kalau sekarang di Mauritania itu banyak anak-anak yang usia 7 tahun, mereka hafal Quran bukan di tangan sekolah, bukan di tangan lembaga tahfidz misalnya, tapi di tangan ibunya sendiri. Rata-rata bahkan yang saya baca di Mauritania itu seorang ibu akan malu kalau anaknya itu tidak hafal Quran di tangan para ibunya itu. Jadi itu saya kira ya, Allah alam. Mungkin dari yang lain kalau ada yang ditambahkan. Oke, Ustaz. Jazakallah. Memang sedikit aneh mungkin di tengah-tengah kita kalau ada wanita itu pendidikannya tinggi ya, dan mungkin jarang kita ketahui juga bahwa ulama itu ada dari kalangan wanita. Padahal dulu itu ada sempat sufi itu kalau tidak salah saja Robiatul Adawiyah itu kan wanita juga, Robiatul Adawiyah. Dan sempat di beberapa ruang diskusi itu ngobrol dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri gitu. Berarti memang di zaman dulu itu ulama-ulama dari kalangan wanita juga ada beberapa yang sangat hebat keilmuannya. Ya mudah-mudahan di zaman kita juga nanti bisa melahirkan kalangan da'iyat, kalangan alimat yang bisa membawa perubahan untuk negara ini dan juga menyebarkan syiar-syiar Islam. Nah, mungkin untuk kajian pagi hari ini dicukupkan dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok hari di hari Selasa dengan kajian Fathul Qorib ya, atau Matan Abu Syuja. Matan Abu Syuja kajian fikih. Untuk itu barangkali bagi para peserta yang bisa menyempatkan waktunya atau yang ingin hadir silakan. Esok kita akan bertemu lagi di kajian fikih dengan kitabnya Matan Abu Syuja. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memaparkan materinya, dan tidak lupa juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir bergabung di kajian MAIS setiap harinya. Mudah-mudahan ini jadi amal kita semua. Akhirul kalam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.